Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Yuningsih, SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Plus Darunajah pada Herang, Kabupaten Pangandaran. Saya adalah mahasiswi PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2, Kementerian Agama tahun 2025. Dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Rabu tanggal 7 Oktober pada kelas 11 RPL 1 dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tablik, dan dakwah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat? Sehat. Kalau begitu senang sekali mendengarnya. Alhamdulillah kita masih diberi rahmat oleh Allah sehingga kita masih bisa bertemu dalam pelajaran apa hari ini? Pendidikan Agama Islam. Semangat tidak? Semangat. Masih pagi harus semangat. Sudah ready belajar? Kalau sudah siap, silahkan ketua kelasnya dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita melaksanakan pembiasaan membaca suratan pendek. Silahkan bacakan surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Untuk selanjutnya, sebelum belajar seperti biasa, Ibu akan cek kehadiran teman-teman kalian. Kelas 11 RPL 1. Agil? Sakit. Ani Hanifah? Sakit. Anissa? Hadirah. Atika? Budi Ridho? Dewi Rohana? Dina? Elsa? Inayah? Nabila? Nur Aini? Jahrina? Oke. Untuk hari ini ada 4 orang yang sakit, betul? Kita doakan semoga teman-teman kalian cepat sembuh. Amin. Dan baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menumbuhkan ya dalam diri kita sebagai wujud cinta tanah air dengan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya ya. Silahkan berdiri dulu. Sudah berdiri semuanya? Oke. Nanti mengikuti di depan ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
silakan duduk kembali. Oke, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menanyakan dulu ya. Minggu kemarin, adakah yang masih ingat tentang materi yang Ibu ajarkan minggu kemarin? Masih ingat nggak? Masih. Oke, silakan Anissa. Materi apa Anissa? Perkelahian pelajar, menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Oke, menghindari kekerasan pelajar, minuman keras dan narkoba. Dalam Islam kita tidak boleh meminum minuman, hukumnya haram ya, harus dihindari. Terus kemudian kekerasan antar pelajar ya, sesama pelajar harus menjunjung tinggi nilai kedamaian ya, harus saling menghargai, saling menghormat. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi bab sekarang ya, sekarang udah bab 4. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut tentang materi bab 4 ini, Ibu mau bertanya sebelumnya, di sini adakah yang sudah pernah mendengar kata dai? Belum. Oke, itu orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan dakwah. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang dakwah, khutbah, dan tablik yang ada kaitannya dengan kehidupan kita di dunia nyata, yaitu kita sering menjumpai kegiatan dakwah, betul? Nah, seperti program kita di sekolah ini setiap 1 bulan sekali itu ada kegiatan namanya hitobah. Teman kalian berpidato di depan. Nah, ini mirip-mirip sama dakwah, khutbah. Nah, kalau dakwah sama tablik, kalau ya, itu pengetahuan awal ya tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tablik, dan dakwah. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada bab 4 ini. Nah, oke. Tujuan pembelajaran pada bab 4 ini yang pertama, kelihatan nggak sampai belakang? Oke, Dewi kelihatan? Memahami konsep dakwah, khutbah, dan tablik dalam Islam. Jadi nanti kalian harus mampu memahami tentang apa yang Ibu jelaskan mengenai konsep khutbah, tablik, dan dakwah. Nah, terus kemudian menjelaskan tujuan, metode, dan etika dalam pelaksanaan dakwah, khutbah, dan tablik. Kalian tahu tujuan khutbah itu apa? Terus metode yang paling baik digunakan untuk menyampaikan khutbah itu seperti apa? Terus kemudian etika ketika melaksanakan khutbah, tablik, dan dakwah itu seperti apa? Terus kemudian menyusun teks khutbah, tablik, dan dakwah singkat dengan tema yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian mempraktikkan keterampilan khutbah, tablik, dan dakwah secara santun dan efektif. Bab 4 ini judulnya adalah menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah, dan tablik. Untuk selanjutnya, Ibu akan ada berapa video? 3. Nah, ini adalah 3 video yang berkaitan dengan khutbah, tablik, dan dakwah. Nah, untuk video pertama silahkan disimak. Yang pertama itu penyampaian khutbah yang sesuai ya. Nah, semua jamaahnya fokus mendengarkan khotib. Nah, kemudian sebelahnya ini ada video animasi. Ini adalah sebuah permasalahan ya, kesalahan dalam mendengarkan khutbah Jumat ya. Banyak di antara jamaah yang menyibukkan dirinya, ada yang ngobrol sama temennya, ada. Ini adalah sebuah permasalahan yang harus dicari jalan keluarnya. Karena yang melakukan sholat Jumat itu laki-laki ya. Aku bertanya sama laki-laki ya, apa solusi dari ini? Coba menurut kamu laki-laki. Duduknya pindah ke depan. Duduknya pindah ke depan. Oke, jadi ketika syafnya atau barisannya pindah ke depan, mengurangi kita untuk tidak fokus mendengarkan khutbah. Betul nggak? Betul. Aku akan menjelaskan materinya ya. Kalau tadi video yang berkaitan dengan khutbah, tablik, dan dakwah beserta permasalahannya. Kalau sekarang adalah materinya. Nah, yang pertama Ibu sampaikan yaitu mengenai khutbah. Pengertiannya, secara bahasa khutbah berasal dari kata khotoba yukhtubu dan khutbatan yang artinya pembicaraan, perbincangan, atau
nasihat. Nah, jadi khutbah itu merupakan kegiatan pemberian nasihat yang dilaksanakan di kegiatan keagamaan. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok menjadi 3 ya. Ada kelompok khutbah, ada kelompok tablik, ada kelompok dakwah. Coba kelompok khutbah angkat tangan mana? Oke, jadi tugasnya adalah membuat peta konsep ya dari khutbah, tablik, dan dakwah. Kemudian membuat contoh teks khutbah, tablik, dan dakwah sesuai dengan topik yang kalian dapatkan setiap kelompok. Kemudian setelah selesai, nanti kalian presentasikan di depan sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Oke. Sebelum menyelesaikan tugasnya, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu adalah cukup dengan tepuk tangan, ikuti instruksi dari Ibu. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, bagus, fokus semua. Silahkan dikerjakan tugasnya. Untuk pengerjaan tugasnya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang tinggal presentasi setiap kelompoknya. Boleh dimulai dari kelompok tablik. Silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tablik yang beranggotakan saya Solimah Mugiani, Saya Serina Wani. Saya Anisul Fadila. Saya Nabila Fiduratin. Saya Inayatul Awaliya. berdirinya kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai tablik. Yang pertama dimulai dari Solihan, yaitu menjelaskan poin tablik. Penjelasan tablik. Definisi abdi adalah menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan agar pesan itu diamalkan. Selanjutnya yaitu Anissa menjelaskan poin dakwah beserta kesimpulannya. Definisi dakwah artinya mengajak, memanggil, dan menyeru. Pengertian dakwah secara istilah yaitu mengajak orang lain ke jalan Allah agar mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh tablik yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Solimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tepuk tangannya. Silakan. Untuk yang selanjutnya kelompok khutbah. Sok, silakan dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok khutbah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelasan dakwah oleh Dewi beserta kesimpulannya. Definisi dakwah adalah setiap usaha atau aktivitas dengan lisan atau tulisan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil manusia lainnya untuk beriman dan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin berikut salah satu contoh khutbah yang akan dibacakan oleh Nazril. Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdi lahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Apakah ada yang ingin bertanya?
Dalam mendengarkan khutbah, terdapat beberapa jamaah yang mengantuk. Boleh tidak ketika mendengarkan khutbah jamaah ada yang tidur? Oke, jadi jawabannya Tidak boleh. Tidak boleh Tidak ketika Mengantuk lebih baik pindah tempat duduk. pindah tempat duduk. Yang terakhir adalah kelompok apa ini dakwah ya. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dakwah. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dakwah. Terus dilanjutkan oleh 3 penjelasan dakwah dan kesimpulannya. Penjelasan dakwah, definisi dakwah yaitu mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah mengajak dan memanggil manusia lainnya untuk beriman dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apakah yang ingin bertanya? Dalam berdakwah, metode apa yang tepat untuk menyampaikan dakwah sehingga pendengar tidak bosan? Jawabannya adalah menggunakan metode variatif digital melalui konten podcast. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ibu melakukan refleksi, evaluasi. Oke, bisa tepuk semangat nggak? Bisa. Oke, dimulai. Tepuk semangat. 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 Tadi Ibu lihat hasil presentasinya, alhamdulillah kalian sudah dapat membedakan ya antara khutbah, tablik dan dakwah. Membedakan dari waktu-waktu pelaksanaannya, rukun dan syaratnya ya. Dan bahkan kalian sudah mampu membuat contoh sesuai topik yang didapatkan oleh kelompok kalian masing-masing. Kemudian sekarang silahkan kalian buka HP. Di sana ada asesmen ya, ada evaluasi pembelajaran, silahkan dikerjakan. Ya, nanti hasilnya dapat Ibu lihat dari Google Form ya. Silahkan dibuka HP-nya. Oke. Baik, silakan dikerjakan. Kalau sudah langsung dikirim. Oke, terima kasih untuk evaluasinya. Semuanya sudah mengerjakan. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah alhamdulillah tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang pengertian khutbah ya. Jadi khutbah itu adalah pemberian nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Adha, khutbah pada nikah. Nah, itu adalah pelaksanaan waktu khutbah dan terdapat rukun dan syaratnya. Kalau dalam tablik dan dakwah tidak terdapat rukun dan syarat. Pelaksanaannya pun fleksibel ya, waktunya luas, tidak dalam kegiatan ibadah tertentu. Nah, itu adalah kesimpulan kita hari ini. Ya, terus kemudian refleksinya adalah semoga dari kekurangan pembelajaran hari ini kita bisa perbaiki ya. Pertanyaan kah? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak, Ibu cukupkan ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran PAI pada hari ini. Semoga sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi yang ada 4 ya. Semoga sudah bisa tersampaikan kepada kalian semua. Akhir kata Ibu cukupkan, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.